Assalamualaikum teman-teman, di sini Mamas akan merekap alur cerita Rambo The Last Bloods atau Darah Terakhir. Film ini dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Adrian Greenberg dan dibintangi oleh Sylvester Stallone atau John Rambo. Film ini menceritakan tentang keponakan sang legendaris tentara Vietnam yang diculik, dijadikan budak seks dan dijual. Jadi sang legendaris Rambo akan diam saja atau akan menghabisi penculik tersebut? Langsung saja ke dalam alurnya. Di scene pertama kita akan dilihatkan sekelompok polisi yang sedang mengevakuasi orang yang hilang di gunung. Dan ternyata ada Rambo yang ikut serta melakukan pencarian di sini. Rambo pun menemukan wanita yang sudah tewas di tepi sungai. Kemudian Rambo pun melanjutkan pencariannya dan menemukan dua orang lainnya. Dan pria itu menanyakan keberadaan istrinya kepada Rambo. Rambo pun langsung menjawab bahwa ia telah menemukan istrinya meninggal di tepi sungai. Akan tetapi pria itu tidak mempercayai Rambo dan memutuskan mencari istrinya ke sungai. Tidak lama kemudian datanglah banjir yang akan menghantam mereka. Di sini Rambo mengikat mereka di balik bebatuan dan mereka pun selamat. Setelah menyelesaikan tugasnya, Rambo pun langsung pulang ke rumah dan ternyata di sini Rambo membuat terowongan di bawah tanah untuk menyalurkan hobinya dan merenungi masa lalunya yang kelam. Keesokan paginya Rambo pun melakukan hobinya dengan berkuda. Di sini Rambo terlihat sangat bahagia, apalagi ada Gabriela, keponakan Rambo yang sudah dianggap anak sendiri oleh Rambo. Ketika Gabriela dan Rambo sedang berjalan-jalan bareng menggunakan seekor kuda, Gabriela meminta izin kepada Rambo untuk mengajak teman-temannya berpesta di terowongan Rambo. Dan akhirnya Rambo pun mengizinkannya. Singkat cerita, mereka pun berpesta. Ketika mereka sedang berpesta, Gabriela ditelepon temannya yang ada di Meksiko bahwa dia menemukan ayah kandung Gabriela yang sudah lama menghilang. Mengetahui bahwa Gabriela akan datang ke Meksiko, Rambo dan sang nenek melarang Gabriela ke sana. Bukan tanpa alasan, ayah Gabriela adalah orang yang tidak baik karena dia suka berbuat kasar sehingga membuat ibunya sakit-sakitan dan meninggal dunia. Hingga sang ayah pun pergi meninggalkan Gabriela yang masih bayi. Namun Gabriela yang sangat ingin menemui ayahnya tetap kekeh pergi ke Meksiko walaupun Rambo melarangnya. Setibanya ia tiba di Meksiko, dia langsung disambut oleh temannya Giselle yang menelponnya kemarin. Hingga saat dirinya menemukan sang ayah kandung, Gabriela justru menemukan fakta yang sangat menyakitkan. Bahwa alasan sang ayah meninggalkannya dan sang ibu adalah karena dirinya tidak lagi menginginkan Gabriela sama sekali. Mendengar itu, Gabriela pun sangat sakit hati dan memutuskan pulang ke rumah. Namun, Giselle yang khawatir sudah larut malam justru mengajak Gabriela ke bar untuk minum-minum agar sakit hatinya bisa terobati sejenak. Namun hal yang tak diinginkan pun terjadi ketika ada seorang pria yang menggodanya kemudian memasukkan obat tidur di dalam minuman Gabriela. Scene pun berganti kepada sebuah markas di mana di situ ada beberapa orang yang merupakan kartel dan polisi korup yang memiliki bisnis jual beli wanita, di mana mereka mencari wanita muda untuk dijadikan budak seks bagi para pria hidung belang. Dan orang ini bernama Hugo, sang pemimpin kartel yang paling berbahaya di Meksiko. Di sisi lain, sang nenek mendapatkan telepon dari Giselle bahwa Gabriela menghilang saat mencari ayahnya. Dan tak banyak bicara, Rambo pun langsung bergegas berangkat ke Meksiko.
Sementara itu, Gabriela sudah berada di tempat para kartel itu, bersama dengan wanita muda lain yang pada faktanya dia diculik dan dijadikan budak seks di sana. Y me las voy a cargar por esta. Rembo yang sudah tiba di Meksiko langsung menemui ayah Gabriela dan menanyakan di mana Gabriela berada. Dan sebagai legendaris tentara Vietnam yang ditakuti, Rembo masih memiliki karisma mengerikan. Dan hal itu terlihat dari ayah Gabriela yang diam dan ketakutan setengah mati. I should have broke your fucking neck 10 years ago. Setelah tidak mendapatkan informasi apapun dari ayah Gabriela, Rambo pun langsung menemui Giselle dan menanyakan bagaimana kejadiannya. Hingga saat si Giselle diinterogasi, Rambo melihat gelang Gabriela dipakai si Giselle. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Giselle telah menjual Gabriela kepada para kartel itu. Giselle yang terus ngomong dan mencari alasan seketika terdiam ketika Rambo menancapkan pisau di meja. Fuck you, get out of my place! Rembo pun mengancam Giselle dan berkata, "Antarkan aku ke tempat itu, atau tubuhmu akan kurobek dan kucincang." Melihat bahwa Rembo tidak main-main, Giselle langsung mengantarkan Rembo ke bar waktu itu, hingga Rembo melihat salah satu dari mereka, lalu mengikutinya. Lalu dengan pisaunya yang selalu dibawanya Rembo, langsung menusuk dada si pria. Kemudian menusuk paha dan memaksa untuk menunjukkan Gabriela berada. Setibanya di lokasi tersebut, Rembo dengan santainya berjalan melewati gang yang paling berbahaya di Meksiko. Hingga sampailah di sebuah rooftop di mana di situ ada Hugo dan anak buahnya. Langsung mengelilingi Rembo. Rembo langsung diperiksa dan ditanyai ada maksud apa dia datang kemari. Namun Rembo hanya terdiam. Dan saat Hugo menemukan foto Gabriela di dompetnya dan mengatakan bahwa Gabriela adalah budak seks yang baru di tempatnya, Rembo seketika emosi hingga dirinya ditodong oleh semua orang yang ada di sana. Melihat bahwa Rembo memiliki hubungan dengan gadis tersebut, adik Vito menghampirinya, lalu dihantam dengan pisau, lalu dikeroyok rame-rame hingga membuat Rembo babak belur. Lalu Vito pun menyuruh adiknya memberikan tanda di wajah Rembo sebagai kenang-kenangan dan jangan pernah macam-macam kepada kartel paling berbahaya di Meksiko. Lalu sang adik pun menyayat dengan bentuk X. Sesampainya di markas, sang adik pun kesal kepada Hugo karena melarangnya membunuh Rembo. Dan sebagai gantinya, Hugo memberikan sang adik untuk memberi pelajaran kepada Gabriela sekaligus menjadikan contoh bagi gadis-gadis lain bahwa tidak ada yang boleh macam-macam kepada kartel yang paling sadis di Meksiko. Scene pun berpindah kepada Rembo yang ditolong oleh seorang wanita Meksiko yang ada di sana. Kemudian dia dirawat hingga badannya membaik. Dan di sisi lain Gabriela terus disuntik, disiksa dan dijadikan budak seks hingga akhirnya dirinya sekarat. Dan saat Rembo sudah pulih, dia sangat berterima kasih kepada wanita tersebut dan langsung pergi ke bar itu lagi. Dengan menyamar sebagai pembeli, Rembo pun diizinkan masuk. Setelah Rembo masuk ke tempat itu, Rembo langsung menghabisi anak buah Hugo dengan menggunakan palu sampai tidak ada yang tersisa satupun. Setelah menemukan Gabriela yang sudah tidak berdaya, Rembo pun langsung membawa pulang Gabriela. Setelah tempat bisnisnya dihancurkan, sang adik pun marah kepada Hugo karena membiarkan Rembo tetap hidup. Sementara itu, Rembo yang sedang di perjalanan pulang akhirnya menerima fakta menyakitkan bahwa satu-satunya orang yang sudah dianggap anak sendiri harus meninggal tepat di samping dirinya. Gabriel?
Sesampainya di rumah, sang kakak pun langsung dikejutkan saat melihat cucu satu-satunya telah tak bernyawa. Dan Gabriela pun langsung dikuburkan di dekat rumah. Setelah Gabriela tidak ada, sang kakak pun memutuskan untuk pulang kampung ke Meksiko. Dan dia menitipkan pesan kepada Rembo, jaga diri baik-baik dan jaga kesehatan. Dan tidak lama setelah kakak berangkat, Rambo pun menyiapkan sebuah strategi untuk balas dendam dan menghabisi para kartel tersebut. Dan dengan pengalamannya sebagai sang legenda tentara Vietnam, bagi Rambo tidak sulit untuk menyusun strategi dan memasang jebakan untuk para kartel itu. Dimulai dengan membuat rajau peledak dan mengasah pisau, meruncingkan linggis dan beberapa senjata tua. Kemudian diakhiri dengan meruncingkan anak panah, karena memanah adalah ciri khas Rambo yang sangat melegenda. Setelah semuanya selesai, Rambo akan memancing Hugo untuk datang ke rumahnya dengan cara mendatangi rumah adiknya, membunuh semua anak buahnya dengan sangat sadis, dan lalu memenggal kepala si adik saat dirinya sedang mandi di WC. Hingga keesokannya, Hugo pun menemukan sang adik sudah tewas dengan posisi duduk di kasur tanpa kepala, dengan kertas yang bertuliskan alamat Rambo di sana. Hugo pun langsung mengerahkan pasukan beserta senjata elit mereka untuk menyerang rumah Rambo. Scene pun berganti pada Rambo yang sedang berdiri di depan makam Gabriela dan menunggu kartel itu datang. Hingga saat mobil iring-iringan itu datang, Rambo langsung bersiap di posisinya. Dan Mamas ingatkan kembali bahwa Rambo harus bertempur sendirian melawan puluhan kartel tersebut. Tapi tenang saja, si Rambo tidak gentar sedikit pun. Saat salah satu mobil menginjak jebakan Rambo, disitulah perang akan dimulai. Hugo dan anak buahnya turun langsung menyebar ke segala arah. Namun tiba-tiba mereka dikagetkan oleh Rambo yang muncul dari tanah dan berhasil menembaki mereka satu persatu. Hingga akhirnya Hugo pun menyuruh anak buahnya untuk masuk ke dalam goa, dan disinilah kesalahan mereka yang telah masuk ke dalam kandang macan. Seluruh anak buah Hugo dibantai habis satu persatu. Ada yang terkena ranjau dan ada yang ditembak langsung oleh Rambo. Hingga akhirnya Rambo menyisakan Hugo seorang. Di sini Rambo sengaja menyisakan Hugo terakhir karena Rambo ingin Hugo merasakan apa yang dirasakan oleh Rambo. Hingga akhirnya si Rambo itu meledakkan semua terowongan dan Hugo pun berlari untuk menyelamatkan diri. Akhirnya Hugo pun bisa keluar dari terowongan dan Rambo pun langsung muncul dan meluncurkan anak panah tepat pada bahu kiri dan kanannya. Dan saat semua badan Hugo tertancap di dinding, Rambo pun menghampiri Hugo dengan perlahan. Sesaat Rambo di depan Hugo, Rambo langsung merobek dada Hugo menggunakan pisau legendnya dan mencabut jantungnya. Setelah semuanya selesai, Rambo pun berjalan dan duduk di kursi goyangnya sambil merenung semua orang yang disayangnya telah pergi dan film pun selesai.